Adi Sang Hyang Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Amida Sama Buddha. Terpujilah Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi, serta isinya, yang memberikan sumber kehidupan, sumber berkah dan sumber kekuatan bagi kami. Bantulah kami pada siang hari ini agar proses penguraian Dharma pada siang hari ini bisa berlangsung dengan baik. Semoga apa yang kami uraikan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa yang berada di depan televisi saat ini. Dan juga semoga guru junjungan kita, Sang Buddha yang Maha Agung dan Mulia, bantulah agar Dharma yang diuraikan pada hari ini benar-benar bisa bermanfaat dalam kehidupan kami. Semoga Sang Buddha Maitreya senantiasa memancarkan kasih-Nya bagi penghuni Triloka. Damai dan berkah senantiasa menyertai umat manusia. Selamat sore para pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara yang saya kasihi. Hari ini kita bersua kembali dalam rahmat kasih Tuhan Yang Maha Kuasa, kebajikan dan janji suci dari Buddha Maitreya yang menaungi kita, serta naungan kasih dari Dwi Maha Guru Agung, sehingga proses pertemuan kita pada sore hari ini bisa berlangsung dengan baik. Baru-baru ini kita mendengarkan banyak berita-berita yang berhubungan dengan permasalahan alam yang sedang memberikan sinyal dan peringatan pada kita semuanya. Mula-mula kita mendengarkan bencana banjir bandang yang menghantam Sulawesi Utara di kota Manado. Tidak lama kemudian terdengar bahwa banjir pun melanda kota Makassar. Datang lagi berita tentang gempa yang demikian dahsyat mengguncangkan negara Turki. Semua ini adalah suatu peringatan atau adalah sinyal bagi kita semua sebagai siswa Sang Buddha. Dalam Buddha Dharma yang diwariskan oleh Sang Buddha pada kita semuanya, beliau sering mengingatkan kita sebagai siswanya untuk senantiasa menanam kebajikan. Berbicara tentang kebajikan, maka kita sering menganggap kata ini adalah kata yang sangat gampang, sangat mudah, dan terlalu gampang diucapkan. Kata ini sederhana, tapi memiliki tantangan berat untuk direalisasikan. Yang hendak dipahami dengan baik yaitu kebajikan itu lahir dari kekuatan berjuang hingga akhir. Keinginan yang berjuang, kekuatan, keteguhan untuk berjuang. Keinginan ini tidak pernah ada hentinya, tidak pernah ada liburnya. Bagaikan langit yang beraktivitas, yang berdasarkan hukum alam, mereka beraktivitas tanpa tekanan,
tanpa paksaan, mereka beraktivitas secara alami. Kesempurnaan dari kebajikan mempunyai makna dan kekuatan yang berbeda. Sempurna karena ketulusan, karena kejujuran dan kepatuhan. Patuh dalam menjalani tugas tanggung jawab dan jujur dalam bekerja. Demikian adanya, tiada henti-hentinya merangkul dan menampung segalanya. Bagaikan bumi yang menghadapi ribuan jutaan ujian dan cobaan, tapi mereka tidak pernah berubah. Lihatlah langit di angkasa. Sejak ribuan tahun mereka sudah menjalani tugasnya. Musim panas ia terang benderang. Musim hujan ia mendung. Awan datang menutupi langit yang biru. Ia tidak pernah berubah. Tetap berada di atas sana, tidak berubah, tidak pernah merasa dihalangi, tidak merasa dirintangi, tidak merasa dipersulit, tidak merasa tidak dihargai, tidak merasa tidak dihormati atau dilecehkan. Keteguhan langit tidak pernah berubah. Artinya keteguhan yang melampaui aku, melampaui keakuan. Kebajikan sempurna hanya dimiliki mereka yang kuat, yang kokoh, yang dapat mengalahkan diri sendiri. Tiada henti-hentinya mereka itu berjuang untuk melakukan tugas mereka tanpa penyesalan. Berbicara tentang kebajikan, berbicara tentang kesempurnaan. Langit dan bumi adalah suatu contoh dan keteladanan yang patut kita teladani. Kebajikan yang sempurna adalah kebajikan yang kita berikan tanpa ada keinginan-keinginan pribadi untuk menonjolkan keakuan kita. Contohnya, pada saat kita melakukan kebajikan berdana. Berapapun besarnya dana yang kita berikan bagaikan kita itu membuang sepatu yang rusak. Membuang sepatu yang rusak, apakah kita perlu mengingat? Tidak, bukan? Nah, kita sering ada sebagian orang yang beranggapan bahwa saya hari ini berdana kebajikan. Dana yang saya berikan itu sekian-sekian. Kita ingat terus, kita perhitungkan terus, kita kali-kali terus, kita kurang-kurangi terus. Andai kata uang ini saya gunakan, misalnya saya cicil minggu ini memberikan sekian, minggu depan berikan sekian, hanya nama saya itu diingat-ingat terus. Nah, hal inilah yang mungkin kurang kita sadari, bahwa kebajikan sempurna itu adalah keteguhan kita yang lahir dari nurani untuk senantiasa berbagi. Nah, berbicara sampai di sini, kita itu kadang sulit untuk merelakan. Kita sering beranggapan bantuan yang saya berikan itu sudah cukup. Kita beranggap sudah cukup banyak yang saya berikan. Tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa sesungguhnya langit dan bumi sudah ribuan tahun
Langit yang tinggi berdiri di atas sana. Bumi yang tebal menjadi tumpuan kita. Ribuan tahun menopang kita, merangkul kita. Tapi langit tidak pernah mengatakan, sudah cukup apa yang saya berikan kepada umat manusia. Bumi tidak pernah mengatakan, sudah cukup saya itu memikul seluruh penghuni umat manusia ini. Langit demikian adanya, bumi pun demikian adanya. Pada saat datang banjir bandang, pada saat terjangan angin puting beliung, bumi tetap demikian adanya. Pada saat musim penghujan, dia itu akan banjir. Pada saat musim kering, dia akan kering. Bahkan bumi itu terpecah-pecah. Tapi dia tetap mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan, menghidupkan penghuni alam jagat raya ini. Nah, itulah yang dikatakan kebajikan dari langit dan kebajikan dari bumi. Nah, kebajikan dari langit dan kebajikan bumi inilah yang telah diwariskan oleh Sang Buddha kepada siswa Sang Buddha, kepada kita sebagai murid-murid Buddha Maitreya. Menghantar kita meneladani pribadi langit dan bumi, menghantar kita hidup rukun dengan alam semesta, hidup harmonis dengan alam semesta, mempelajari, mencontohi kebesaran langit dan kebesaran dari bumi, mencontohi kemuliaan dari langit dan kemuliaan dari bumi. Mereka memberi tanpa mengharapkan imbalan. Nah, bagaimana kita sebagai siswa Maitreya? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita berbagi, pada saat kita memberi, mungkin saja kita mengatakan, saya itu sudah cukup banyak memberi. Atau mungkin kita mengatakan, ngapain saya bodoh-bodoh? Hanya saya saja yang berbagi. Yang lain-lain masa bodoh saja. Nah, kalau kita timbul pikiran-pikiran yang demikian, maka berarti kita belum mampu mengalahkan keakuan yang ada dalam diri kita. Banyak sebagian orang yang setiap hari sibuk bekerja. Bekerja mencari nafkah, mencari nama, pangkat, dan kedudukan, serta keuntungan. Kelihatan tuh wajar-wajar saja. Kelihatan tuh nampaknya benar-benar saja. Tapi pada saat dia menghadapi sedikit rintangan, pada saat dia menghadapi sedikit ujian dan cobaan, dia menjadi putus asa, mundur, dan merasa tidak berdaya. Sebaliknya kita lihat langit setiap hari mengalami berbagai macam ujian. Sejak dulu hingga kini sudah jutaan ujian yang dihadapinya. Perubahan cuaca yang ekstrim, jutaan rintangan, jutaan cobaan sudah menghadapi yang mereka hadapi. Tapi mereka tidak pernah minta izin, mereka tidak pernah beristirahat, tidak pernah merasa putus asa. Nah, bagaimana dengan kita menghadapi sedikit rintangan, ujian, dan cobaan? Kita mulai merasa tidak berdaya. Bumi dapat menampung, memikul, dan merangkul, dapat mengalahkan aku dalam diri. Kemampuan alami dari bumi menerima semuanya
membuat ia dapat menumbuh hidupkan makhluk di jagat raya ini, kemampuannya memikul seluruh jagat raya ini tidak pernah berakhir. Banjir datang menerjang, air pasang, air surut, bagaimanapun perubahan ekstrim yang terjadi, perubahan iklim yang terjadi, bumi tetap dapat memikul segalanya, dapat memberikan kehidupan, menumbuh hidupkan segala yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, penuh ketulusan, kejujuran, tanpa penyesalan. Karena itu dikatakan, bagikan langit dan bumi, demikianlah bajik dan sempurna. Kita sebagai manusia atau kita sebagai siswa Maitreya mengaku bahwa kita adalah makhluk yang baik. Mari kita tunjukkan kebaikan kita. Mari kita tunjukkan kemuliaan kita dengan meneladani pribadi langit dan bumi. Bila pribadi itu dimiliki oleh setiap siswa Maitreya, maka tiada perseteruan, tiada pertengkaran yang akan bisa mempengaruhi lingkungan kita, lingkungan sekeliling kita. Mereka pun akan bisa kena virus hidup rukun, virus hidup dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Sehubungan dengan hal itu disebutkan bahwa kebajikan karena bisa membersihkan perilaku diri sendiri akan memenuhi kecenderungan menghasilkan kelahiran yang terhormat. Kebajikan membersihkan arus batin dari siapapun yang melakukannya. Ketika orang melakukan kebajikan dengan benar, maka saat itu arus batin ia berada dalam keadaan yang bersih dari kilesa. Kedua, memenuhi dan menyempurnakan kecenderungan untuk melakukan kebajikan. Kebajikan yang dilakukan seseorang akan memperkuat kecenderungannya untuk melakukan lagi. Kebajikan yang dilakukan akan menjadi kondisi yang menyebabkan kebajikan yang serupa muncul lagi di kemudian hari dengan kekuatan yang lebih besar. Semakin sering kita lakukan kebajikan, maka batin kita akan condong untuk terus melakukan dan mudah melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga hanya menjadi sifat, menjadi karakter yang mendarah daging. Contohnya kebaikan berdana yang sering kita lakukan akan membuat kita sangat mudah melakukan hal-hal, dan sifat-sifat murah hati kita akan gampang menghasilkan kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya, kebajikan akan menghasilkan kelahiran yang terhormat atau mulia. Semua jenis kebaikan yang dilakukan apabila berfungsi sebagai karma yang produktif, maka kebajikan tersebut akan membuahkan kelahiran di alam-alam yang baik. Karma produktif tersebut akan bisa berbuah di sepanjang kehidupan dengan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat, kehidupan yang berkecukupan, terhormat. Kemudian dalam mempelajari Dharma, mudah akan bertemu dengan guru yang bajik. Sering dalam kehidupan kita dengar banyak yang mengeluh, ya, ngeluhnya lebih banyak daripada bekerja. Mengeluh orang tua tidak mampu memenuhi kehidupan, memenuhi kebutuhan materi, mengeluh negara tidak memberikan tunjangan yang selayaknya, mengeluh perusahaan tidak membuka peluang luas untuk berprestasi, mengeluh melihat pihak lain berprestasi atau berhasil. Mending kita tidak berkomentar. Bahkan sebaliknya ngomongnya ya bla bla bla. Karena inilah bla 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 bla. Sebenarnya saya pun bisa. Kita tidak pernah mencari permasalahan yang ada pada diri kita. Karena diri sendiri sebenarnya tidak giat berkarya. Sehingga kita bisa kurang berprestasi. Dalam kehidupan ini ada sebagian
eh, ada yang sangat mudah mengeluh. Mengapa ada hal yang demikian? Karena kebajikan kurang. Yang dimaksud dengan kebajikan kurang artinya modal karma baiknya, modal kebaikan hatinya itu sangat tipis. Sehingga gampang menyalahkan pihak lain. Andai kata mereka memiliki kebajikan setebal langit dan bumi, maka sangat mudah bagi kita menghalau segala rintangan dan ujian dan cobaan. Contohnya, saya ambil contoh. Ada seorang yang biarawan atau biku, bikuni yang sudah membiara selama 30 tahun. Perjalanan 30 tahun ini bukanlah suatu hal yang sangat mudah. Segala asam, manis, pahit, getir, suka, duka, air mata sudah pernah dia jalani. Segala nista, fitnah telah dia telan semuanya. Akhir dari perjuangannya itu adalah mereka-mereka yang dulu pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, sekarang satu persatu sudah terguras oleh apa? Oleh karma-karma mereka sendiri. Sedangkan biarawati ini, atau biku ini, atau bante ini tetap eksis dalam kedudukannya sebagai seorang pengabdi. Mereka dulu yang sering membicarakan hal-hal yang tidak bernurani. Hanya mereka semua sekarang sudah terdiam untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, lihatlah, contohilah perilaku langit dan bumi. Dia yang menghadapi ribuan ujian, jutaan cobaan, puluhan ribu tahun, mereka tetap bekerja penuh ketulusan, tanpa ada penyesalan, tanpa ada kata istirahat, tanpa pernah mengatakan, saya hari ini absen dulu. Nah, kita hari ini sebagai siswa Sang Buddha, sebagai siswa Sang Buddha Maitreya, sudah sepatutnya belajar mencontohi perilaku-perilaku yang mulia, yang terhormat dari sifat langit dan bumi. Mereka hanya tahu memberi, berkarya, berjuang tanpa ada suara. Mereka diam dalam keheningan. Mereka berkarya dalam keheningan. Mereka bekerja dalam keheningan. Mereka mengabdi dalam keheningan, dalam kesepian, dalam keadaan tanpa ada permakluman, tanpa ada pengertian. Mereka kuat, mereka kokoh. Itulah langit, itulah bumi. Mereka tidak pernah menuntut pada manusia, tahukah kalian betapa besar jasa-jasa saya pada kalian? Bumi pun tidak pernah mengatakan, tahukah kalian tanpa saya
Kalian mau berpijak di mana? Mereka diam, hening, sepi dalam kebajikan yang sempurna. Oleh karena itu, para pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara yang saya kasihi, dan khususnya murid-murid siswa Sang Buddha Maitreya. Topik sederhana ini, kebajikan sempurna, adalah warisan yang paling indah, yang paling mulia, yang telah diwariskan para Buddha, para suci kepada kita sebagai pegangan hidup dalam menapaki perjalanan karya suci kalian. Karya duniawi dan karya ilahi kalian jalani dengan penuh dengan kesungguhan hati, maka keberhasilan, masa depan yang cemerlang, kehormatan dan kemuliaan akan menjadi milik kalian. Bila kita lakukan dengan penuh kesungguhan hati, maka akhirnya semua akan menampak menghasilkan buah yang manis. Dunia yang indah, dunia yang damai sudah di depan mata kita, tapi dengan syarat kita harus hidup rukun, harmonis dengan alam. Alam ini sudah terluka oleh perilaku kita yang tidak berkebajikan, terluka oleh sifat egois kita, angkara murka kita, hawa-hawa negatif yang kita semburkan melalui tutur kata, perilaku, dan pola hidup kita yang membelakangi kehendak, rencana, dan aturan-aturan dari langit dan bumi ini. Oleh karena itu, saya di sini menghimbau, marilah jaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan dalam keluarga, jagalah kebersihan dengan cara jangan membuang sampah kemana-mana. Aturlah sampah-sampah dalam keluarga kalian. Sampah plastik dikumpulkan ke dalam sampah yang bisa disatukan pada satu kelompok. Sampah-sampah basah digabunglah pada sampah-sampah yang basah. Sampah-sampah yang berupa karton yang bisa didaur ulang digabunglah dalam suatu kelompok yang bisa didaur ulang. Itu pun adalah merupakan suatu proses penanaman kebajikan yang sempurna. Setiap orang mulai dari diri sendiri bergerak, setiap keluarga bergerak, setiap daerah bergerak, maka akan menciptakan ekosistem dunia yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sempurna, yang memberikan ketentraman dan kedamaian bagi diri kita, bagi tetangga-tetangga kita, dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sudah saatnya kita sebagai siswa Sang Buddha, sebagai siswa Buddha Maitreya, senantiasa hidup rukun dan selaras, hidup harmonis dengan alam di sekeliling kita. Dengan cara mencintai langit, mencintai bumi, menghormati langit dan menghormati bumi. Menghormati langit dan menghormati bumi berarti kita menghormati diri kita sendiri. Mencintai langit, mencintai bumi sama dengan kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai keluarga kita sendiri, mencintai daerah kita sendiri, mencintai negara kita sendiri, mencintai bangsa kita sendiri, agar kita senantiasa terhindar dari bencana-bencana alam yang entah kapan ya akan datang
Semoga bencana-bencana alam itu jauh dari umat manusia. Semoga bencana-bencana ini akan senantiasa bisa disirnakan dari bumi ini dengan perilaku kita, dengan menanam kebajikan, amal, jasa pahala yang sempurna. Baiklah para pemirsa yang saya hormati, sore hari ini berakhirlah penguraian saya mengenai kebajikan yang sempurna. Kebajikan sempurna adalah sumber kekuatan yang akan menghantar kita menuju bumi yang penuh dengan kegembiraan, bumi yang penuh dengan kebahagiaan, bumi yang damai, sejahtera, menghantar kita menuju ke menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh. Bumi dapat menaungi, memikul, merangkul, dapat menampung semua penghuni jagat raya ini, karena dia mempunyai kemampuan mengalahkan aku. Keakuannya itu dia kalahkan dengan melupakan diri sendiri. Bumi melupakan diri sendiri sehingga mempunyai kemampuan yang demikian dahsyat menampung seluruh penghuni jagat raya ini. Kemampuan alami dari bumi untuk menerima semuanya membuat dia dapat menumbuh hidupkan makhluk di jagat raya ini. Kemampuannya memikul seluruh jagat raya ini tiada akan berakhir. Banjir datang menerjang, angin puting beliung menerjang, air pasang, air surut, perubahan iklim yang ekstrim bagaimanapun, akhirnya bumi tetaplah bumi yang dapat memikul segalanya, dapat menumbuh hidupkan segala yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Bumi melakukan tugasnya penuh ketulusan, penuh kejujuran, tanpa penyesalan. Karena itu dikatakan kebajikan sempurna bagikan kebajikan langit dan bumi. Kita sebagai siswa Sambuda yang telah mendapatkan bimbingan Dharma langsung yang diwariskan oleh Sang Buddha, Dharma-dharma mulia dari Sang Buddha menunjukkan kemuliaan dari Sang Buddha. Marilah kita sebagai siswa Sang Buddha, sebagai siswa Buddha Maitreya, menunjukkan kemuliaan dengan meneladani pribadi langit dan bumi. Bila pribadi itu telah kita berusaha teladani, berusaha untuk mencontohi kemuliaan langit dan bumi, maka niscaya bumi kita ini adalah bumi yang penuh dengan kedamaian dan keharmonisan. Karena setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengalahkan diri sendiri. Setiap siswa Maitreya memiliki kemampuan untuk menerima setiap masalah dengan penuh legowo, penuh dengan ketulusan dan kepasrahan. Sehubungan dengan hal itu disebut sebagai kebajikan, karena membersihkan pelaku. Kita sebagai pelaku akan gampang, sangat mudah, cenderung untuk menghasilkan, menciptakan kehidupan yang terhormat. Itu
Itulah definisi dari kebajikan. Ada 3 poin yang bisa kita jadikan pegangan dalam merealisasikan kebajikan. Yaitu 1, kebajikan membersihkan arus batin dari siapapun yang melakukannya. Arus batin kita itu akan pelan-pelan terkikis oleh arus batin kita itu pelan-pelan akan mengikis kilesa-kilesa dalam diri kita. Karena kita mulai ada keinginan, mulai ada suatu pedoman, mulai ada suatu pegangan melangkah ke arah kehidupan yang mulia. Maka kita mulai mempunyai kemampuan untuk mengalahkan diri kita sendiri, kemampuan untuk merugi, kemampuan untuk menjauh dari kilesa-kilesa yang sering datang menerpa kita. Ketika seorang melakukan kebajikan dengan benar, maka pada saat itu arus batin kita berada dalam keadaan yang bersih dari kilesa. Itu adalah poin pertama. Poin kedua, pada saat kita berusaha menuju ke tingkat kehidupan yang mulia atau berusaha memenuhi dan menyempurnakan pola hidup kita, maka ada kecenderungan untuk melakukan kebajikan. Kebajikan yang dilakukan oleh seseorang akan memperkuat kecenderungan untuk melakukannya lagi. Misalnya, kita pernah melakukan suatu kebaikan. Kebaikan itu menggugah hati kita. Begitu kita melakukan kebaikan itu, orang-orang yang menerima kebaikan kita demikian gembira. Melihat mereka gembira, dalam hati kita pun timbul perasaan gembira dan timbul perasaan bahagia. Nah, suasana batin dan jiwa demikian itu terpatri dalam hati kita, membuat kita mempunyai keinginan, kecenderungan yang lebih kuat lagi untuk melakukannya lagi. Kebajikan yang dilakukan akan menjadi kondisi yang menyebabkan kebajikan yang serupa muncul lagi di kemudian hari dengan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang lebih dahsyat. Semakin sering kita melakukan kebajikan, maka batin kita akan condong untuk terus atau mudah melakukannya. Sehingga akhirnya menjadi suatu sifat, menjadi suatu karakter atau kebiasaan kita. Contohnya, kebajikan berdana yang dilakukan oleh seseorang akan membentuk karakter yang murah hati. Nah, kebiasaan berdana ini ya menjadi suatu hal yang bagus, yang berfungsi sebagai karma produktif. Maka kebajikan tersebut akan membuahkan kelahiran-kelahiran di alam yang baik. Karma produktif tersebut juga bisa berbuah di sepanjang kehidupan dengan memberikan kehidupan yang lebih baik, memberikan kesehatan yang lebih baik, dan kehidupan yang berkecukupan, kehidupan yang terhormat, kemudahan kita dalam belajar dharma, kemudahan kita menyerap bimbingan-bimbingan dharma, kemudahan bertemu dengan orang-orang yang baik, kemudahan bertemu dengan guru yang bijak. Nah, sering dalam kehidupan terdengar lebih banyak ya orang suka mengeluh. Ya, mengeluh apa? Mengeluh. Kebiasaan mengeluh itu membuat dia itu lebih banyak ngeluhnya daripada bekerja nyata. Benar tidak? Kita sering mengeluh orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan materi. Kita kan sering mendengarkan demikian, ya, sering saya dengarkan hal-hal demikian. Mengeluh negara tidak memberikan tunjangan yang selayaknya, mengeluh perusahaan tidak membuka
peluang yang luas untuk agar kita bisa menunjukkan prestasi kita atau melihat pihak lain berprestasi, berhasil. Kita itu ya begitu kita melihat orang berprestasi, harusnya kita merasa gembira dan bahagia. Tapi sebaliknya ada yang suka mengeluh. Dia mulai mengeluh bla 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 bla. Sebenarnya saya pun nggak gampang, bisa. Asal saya punya begini. Nah, kita tidak mencari kunci permasalahan yang ada dalam diri kita sendiri, tapi kita mencari, kita menyalahkan keluar. Kita sendiri tidak menunjukkan keinginan kita yang kuat untuk berkarya lebih baik. Nah, contohnya ada seorang ibu ya, dia ngomong sama suaminya, "Pak, kita sudah berkeluarga puluhan tahun. Kamu itu tidak pernah menunjukkan sikap romantis sedikit pun pada sang istri." Sang istri ngomong, "Coba lihat tuh tetangga sebelah. Setiap bapaknya mau ke kantor, dia cium dulu kening istrinya." Nah, sang suami pun menjawab, "Sebetulnya saya pun ingin demikian, Bu. Tapi saya tidak kenal wanita itu." Nah, ini semacam joke saja ya. Andai kata kita itu hanya melihat keluar, ya, kita tidak melihat ke dalam, akan repot. Ya, membuat sang suami itu seolah ada kekurangannya. Tapi kita tidak pernah berbalik berpikir, suami sudah berjuang habis-habisan menghidupi keluarga ini. Saya itu harus bersyukur. Mengapa tidak sebaliknya kita berbalik ya? Sang suami mau berangkat, kita memberikan salam, memberikan ucapan, "Selamat berjuang ya Pak. Ya, semoga perjalanan Bapak hari ini lancar-lancar, penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan penuh berkah." Mengapa kita tidak mengeluarkan perkataan demikian? Bahkan malah mata kita melihat ke tetangga sebelah. Nah, inilah yang perlu menjadi pegangan kita. Mari kita belajar menanam kebajikan. Kebajikan itu, kebajikan yang sempurna ada artinya kita senantiasa berjuang untuk mengalahkan keakuan kita. Kita bekerja, berjuang tanpa pamrih, melayani suami, melayani istri, melayani keluarga. Itulah kunci ya keberhasilan kita memupuk karma-karma baik. Dalam kehidupan ada sebagian orang setiap hari berjuang demi nama, pangkat, dan kedudukan. Kelihatannya wajar-wajar saja, seperti sangat gagah perkasa dalam berkarya. Tapi pada saat mengalami pukulan, halangan, rintangan, akhirnya mereka putus asa dan mundur. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena kebajikan dari karma baik mereka sangat tipis. Ada kebajikan mereka kurang. Nah, hanya dengan mencontohi perilaku kebajikan dari langit dan bumi, barulah kita mampu menghalau rintangan, ujian, dan cobaan yang datang menghampiri kita. Oleh karena itu, para permisa yang saya kasihi, dimanapun Anda berada saat ini, marilah kita sebagai siswa Sang Buddha, sebagai siswa Buddha Maitreya, mencontohi perilaku dari langit dan bumi ini. Marilah kita belajar
mengalahkan keakuan-keakuan yang selalu melilit diri kita. Begitu keakuan kita timbul, maka berbarengan muncullah kilesa-kilesa yang akan menghampiri kita. Nah, kilesa-kilesa inilah yang akan merusak karya-karya pembinaan kita. Kilesa-kilesa inilah yang akan menghancurkan karma-karma produktif kita. Marilah kita bersama-sama mendengarkan suatu kisah dari seorang biku. Biku ini sejak kecil tinggal di pegunungan menyertai gurunya. Suatu hari, sang biku tua ini memiliki kemampuan untuk melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dia mengetahui usia siswanya ini sudah tidak lama. Makanya dia menganjurkan muridnya, pulanglah kamu berbakti pada orang tuamu. Ya, muridnya bertanya, kira-kira saya bisa pulang berapa lama? Gurunya sudah mengetahui bahwa dalam beberapa hari ini muridnya ini akan meninggal. Maka dia mengatakan, kamu boleh pulang berlibur ke rumah orang tuamu selama seminggu. Artinya, setelah itu kamu boleh kembali. Biku kecil ini dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, pulang ke rumah orang tuanya. Sampai di tepian lereng gunung ada sebuah sungai. Sungai ini airnya mengalir dengan sangat deras. Maka dia itu pada saat ingin menyeberangi sungai tersebut, dia melihat bahwa ada segerombolan semut yang sedang berjuang untuk menyelamatkan diri mereka dari terjangan air sungai yang deras itu. Melihat keadaan ini, maka dia itu segera tanpa berpikir panjang, dia melompat ke dalam sungai, mengambil sehelai daun yang besar, mengangkat segerombolan semut yang siap sudah tercerai-berai di terjang air sungai itu, dia angkat dan diletakkan gerombolan semut-semut itu di pinggir darat, di pinggir daratan sana. Nah, tahukah kalian, begitu dia mengambil ya daun besar itu menyelamatkan gerombolan semut itu, semut-semut yang dia berhasil tolong itu adalah berjumlah ribuan ekor. Ribuan ekor semut berhasil dia selamatkan dengan melupakan keakuan dia. Melupakan bahwa kalau dia turun ke sungai, badannya akan basah, bajunya akan basah kuyup, tidak ada pengganti pakaian. Dia melupakan akunya, melupakan dirinya untuk menolong gerombolan semut tersebut. Dengan pakaian yang basah kuyup, dia berjalan kembali ke kampungnya. Nah, berapa hari kemudian gurunya yang tua di atas puncak gunung itu berpikir, ya mungkin saat ini muridnya itu, biku kecil ini sudah meninggal karena sudah saatnya meninggal. Nah, tapi tiba-tiba dia kaget. Apa yang terjadi? Dia melihat bayangan muridnya berdiri di depan dia. Saking kagetnya, dia terbelalak. Dia menggosok kedua matanya. Rupanya bukan bayangan, bukan roh siswanya yang datang, tapi betul-betul siswanya itu berdiri dengan sempurna di depan dia. Muridnya memberikan sujud hormat kepada gurunya, menyatakan bahwa dia sudah tiba kembali. Gurunya demikian kagetnya sampai tidak bisa bersuara. Kemudian dia bertanya, apa yang salah
engkau alami? Apa sudah bersua dengan orang tuamu? Dia menang, iya sudah bersua dengan orang tuanya. Dan kemudian gurunya bertanya, apa yang kamu alami? Apa yang kamu jumpai sepanjang perjalanan pulang? Muridnya mengatakan, dia tidak menjumpai siapapun, dia pun tidak mengalami apapun. Gurunya bertanya, coba berpikir, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan alami di perjalanan pulang ini? Muridnya berkata, oh iya, saya waktu perjalanan pulang menyeberangi sebuah sungai, telah menolong segerombolan semut yang akan diseret oleh air sungai yang deras. Oh, rupanya gurunya mengangguk-angguk. Rupanya karma baik inilah yang telah muridnya tanam, melupakan kepentingan diri sendiri, mengorbankan dirinya itu terjun ke dalam sungai, menyelamatkan kelompok semut ini, melupakan diri sendiri, melupakan keakuannya, mengorbankan dirinya sendiri sampai diri basah kuyup. Hanya dia itu karena perbuatan karma baik ini menolong ribuan ekor semut ini, sehingga usianya yang sudah berakhir itu, dia itu tidak meninggal, bahkan menambah usianya hingga biku kecil ini sebenarnya sudah harus mati, hanya usianya bertambah, dia hidup sampai ratusan tahun. Oleh karena itu, para pemirsa yang saya kasihi dan saya cintai, janganlah ragu untuk selalu yakin dan percaya bahwa semua yang kita lakukan demi kebaikan akan menghasilkan, akan bermanfaat bagi diri sendiri, akan menghasilkan kekuatan kehidupan yang baru bagi diri sendiri, akan menghantar diri kita menuju kehidupan lebih baik, lebih mulia, dan lebih terhormat. Nah, seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita sebagai siswa Sang Buddha, marilah kita senantiasa ingat nasihat dan kata-kata Sang Buddha. Baiklah pemirsa yang saya kasihi, yang saya cintai, demikianlah penguraian saya pada sore hari ini. Semoga apa yang saya uraikan benar-benar bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai siswa Sang Buddha dan siswa Buddha Maitreya. Berhubung waktu sudah berakhir, maka penguraian saya itu sampai di sini saja. Semoga damai dan kebahagiaan senantiasa menyertai kalian, senantiasa mencontohi perilaku langit dan bumi, ya, penuh dengan kehidupan yang mulia dan terhormat akan menanti kehidupan kalian. Masa depan yang mulia, masa depan yang jaya cemerlang akan senantiasa menyertai kalian. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita ini dengan bersikap anjali, berdoa kepada Sang Buddha. Namo Adi Sang Hyang Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Ami Dasama Buddha.